Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara sekalian. Bacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu terdapat dalam Yesaya 40 ayat 10. Demikian bunyinya. Lihat, itu Tuhan Allah. Dia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Dia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah yang menjadi gembala yang sejati, yang tidak pernah melepaskan kawanan domba-dombanya, mengizinkan tercerai-berai, ada yang hilang, malahan Dia membalut luka setiap domba-dombanya. Dengan cara merawat, memelihara, dan menjaga, itu begitu nyata dalam pemeliharaan Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dalam sejarah. Yang berdaulat dalam perjalanan sejarah adalah Tuhan sendiri. Meskipun Tuhan mengizinkan bangsa Israel terbuang ke pembuangan Babel, sebenarnya Tuhan ingin memurnikan mereka sehingga cinta mereka menjadi murni kepada Tuhan setelah mereka dalam kebebasannya, dalam kehidupannya, dalam human being yang ada pada mereka menemukan cinta yang sebenarnya kepada Tuhan. Dan cara pemurnian itulah yang sulit sekali kita tebak bagaimana alur ceritanya, karena kita adalah orang-orang yang memiliki kapasitas berpikir dalam jangka pendek, tetapi Tuhan memikirkan segala sesuatunya jauh ke depan, dan rancangan yang Tuhan rancangkan adalah rancangan damai sejahtera. Saudaraku, dalam nats hari ini dikatakan, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Cara Tuhan ikut campur dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel yang terbuang di Babel. Kenyataan yang Dia tunjukkan kepada bangsa Israel malahan membuat kita tercengang. Ketika bangsa Babel adalah bangsa yang begitu berkuasa, ternyata Tuhan izinkan ada satu bangsa, yakni bangsa Persia, lewat Raja Kores yang akan membebaskan bangsa Israel dan memberikan mereka surat pernyataan bebas dan bisa mendirikan bait suci. Belum ada raja manapun yang mengizinkan bangsa Israel mendirikan bait suci ketika mereka dalam pembuangan. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan pembuangan di Babel dan raja dari Persia berkuasa dan menaklukkan Babel, dan orang-orang Israel yang berada dalam kekuasaan itu diizinkan untuk pergi kembali pulang ke kampung halamannya, yakni di Yerusalem. Itulah yang dikumandangkan dalam ibadah hari Minggu tertanggal 11 Desember 2021 dalam Advent yang ketiga. Bersorak-sorai hai Putri Sion. Mengapa mereka dikatakan Putri Sion? Karena gelar itu diberikan kepada bangsa Israel sebagai gelar kesayangan. Jika mereka adalah kesayangan Tuhan, kita identikkan seperti barang. Jika kita menyayangi barang, otomatis ketika dia hilang, dia akan kita cari. Begitu jugalah Tuhan memelihara bangsa Israel sebagai miliknya, milik kesayangannya. Lihatlah cara Tuhan menuntun bangsa Israel. Mereka dijadikan di depan, berjalan di hadapannya. Mereka dikatakan menjadi upah jerih payahnya. Mengapa mereka disebut sebagai upah jerih payahnya? Lihat bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan begitu panjang sabar. Orang yang panjang sabar sebenarnya sedang memelihara kehidupannya yang bersusah payah
untuk memenangkan sesuatu di balik kesabarannya itu. Tuhan benar panjang sabar, tetapi kita jangan lupa Tuhan juga penuh dengan kemurkaannya. Dan jika Tuhan murka, kita ibarat seperti rumput di hadapan Tuhan yang tiba-tiba ketika terkena api terbakar, hangus dan lenyap. Kita juga dikatakan sama seperti Nabi Yesaya, kita juga disamakan seperti rumput dan bunga di ladang. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Tetapi yang mutlak itu adalah prinsip mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dan inilah cara pemurnian Tuhan yang terus Tuhan kerjakan bahkan kepada kita di konteks sekarang ini. Kita harus katakan, semakin kita mengalami banyak penderitaan, itu adalah cara Tuhan memurnikan hati kita supaya benar-benar mencintai Dia dan mengikuti bagaimana jalan-jalan Tuhan yang diperintahkannya kepada kita. Tidak ada raja yang pernah mengizinkan rakyatnya berjalan di depan. Malahan raja selalu berjalan di depan, rakyatnya berada di belakang. Tetapi Tuhan mengizinkan rakyatnya berjalan di depan dan Dia berada di belakang. Apa maksudnya itu? Tuhan memelihara bangsa Israel dan menjaga mereka. Sebenarnya yang senantiasa menjaga kita ini adalah Allah semata. Bukan karena kita pintar, kelebihan kita ada, talenta kita ada, skill kita ada. Ketika kita mengendarai sepeda motor, kita bisa terhindar. Sebenarnya ada campur tangan Tuhan di sana. Tidak ada satupun dalam kehidupan kita ini yang terlepas dari perkara yang dari atas. Segala sesuatunya adalah Dia yang memberikan kita kekuatan dalam segala sesuatunya itu. Dan mencukupkan kita dengan apa yang kita miliki saat ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, tetaplah menjadi orang yang berpengharapan dan mencoba menghibur diri. Dengan menerima kenyataan pahit itu dan berusaha untuk bangkit, maka kita akan menemukan rasa yang begitu nikmat dari rasa pahit itu. Mari, kita harus bangkit karena kita dituntun untuk bersuka cita. Karena sukacita yang kita miliki sekarang ini adalah sukacita karena perdamaian. Berbahagialah orang yang memiliki damai di dalam hatinya, karena mereka memiliki sukacita yang besar. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Ingat, Tuhanlah gembala kita. Kita takkan kekurangan apapun. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Engkau yang menuntun kami Bapa, yang menjaga kami, yang membebaskan kami, dan yang memberikan jalan damai bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan berada bersama-sama dengan kami. Dan izinkan kami berjalan ya Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, untuk dapat bekerja lebih baik untuk kemuliaan-Mu saja. Terima pujian kami ya Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.